Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Sekarang dalam view yang berbeda. Tadi ada view gunung, ada ini. Sekarang view-nya adalah hotelnya. Nah, ini siapa tahu kawan-kawan yang berkunjung ke Ungaran mau juga untuk bisa berkunjung ke tempat ini sambil santai, karena ini di weekend pengunjungnya banyak sekali, lumayan banyak meskipun di pandemi ini. Ya, jadi sekarang saya akan membahas satu konten juga yang lekat dengan akhir tahun. Di konten sebelumnya saya berbicara tentang perpanjangan masa pelaksanaan dan pemberian kesempatan keterlambatan. Sekarang kita fokus kepada denda keterlambatannya. Nah, ini juga sering terjadi diskusi tentang denda keterlambatannya. Denda keterlambatan itu diatur bahwa 1/mil per hari dari nilai kontrak, atau juga 1/mil per hari dari nilai bagian pekerjaan yang tidak atau belum diselesaikan oleh penyedia. Nah, tentu ketika kita berbicara denda keterlambatan ini, kita berbicara tentang adanya anomali di dalam kontrak. Artinya pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan janji yang dijanjikan awal oleh penyedia pelaksana pekerjaan. Nah, ini tentu harus kita definisikan. Nah, berapa besaran denda keterlambatan yang dibebankan kepada setiap hari keterlambatan itu sebenarnya secara ideal, secara standar itu harus sudah diidentifikasi pada saat persiapan pelaksanaan pengadaan. Persiapan pelaksanaan pengadaan dalam rancangan kontrak harus sudah mengidentifikasi dari mitigasi risiko bahwa denda keterlambatan akan dikenakan terhadap bagian pekerjaan. Misalkan, jadi 1/mil per hari dari bagian pekerjaan. Atau 1/mil per hari dari total nilai pekerjaan. Tentu ini memiliki konsekuensi yang berbeda dan respon yang berbeda mestinya dari penyedia. Ini kalau penyedia profesional dia akan baca itu. Ini denda keterlambatannya atas total atau atas bagian. Tentu penerapan kebagian atau nilai total ini juga harus didasarkan oleh PPK dari identifikasi juga. Nah, misalkan waktu pelaksanaan pekerjaan itu ranknya sangat panjang, artinya masih luas tersedia waktu ya untuk menyelesaikan pekerjaan meskipun terjadi keterlambatan. Nah, maka ini bisa saja nanti dikenakan denda 1/mil per hari dari nilai total kontrak. Tentu respon penyedia pun berbeda, karena kata penyedia, wah ini berat sekali ini kalau saya terkena denda nanti. Walaupun tidak direncanakan sejak awal dendanya, tetapi mereka juga mitigasi risiko. Jangan-jangan terjadi hal-hal yang unconditional buat mereka, itu kemudian dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan. Kalau dendanya total seperti ini, wah berat ini. Nah, penyedia bisa memutuskan apakah dia akan melanjutkan menawar atau dia akan menolak atau misalkan tidak menawar pada paket tersebut. Nah, kalau sudah menyampaikan penawaran berarti penyedia sudah mempertimbangkan itu risikonya, sehingga nanti pada saat terjadinya keterlambatan tidak ada lagi keberatan-keberatan tersebut. Gitu. Nah, ini pentingnya mempersiapkan rancangan kontrak di dalam persiapan pelaksanaan pengadaannya. Nah, kemudian umumnya secara standarnya kapan ditetapkan perbagian, kapan ditetapkan berdasarkan total. Umumnya untuk kontrak lumsum, itu umumnya terhadap nilai total. Kalaupun terhadap bagian, maka di dalam output keluaran pekerjaan yang masing-masing adalah lumsum itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi kalau tahapan keluarannya terdiri dari bagian, maka ini bisa saja dia 1/mil per hari dari bagian kontrak yang terdiri dari kelumsuman itu. Tapi untuk yang lumsum total misalnya itu umumnya adalah 1/mil per hari dari nilai total. Atau output pekerjaan ini tidak bisa di bagian-bagian gitu. Jadi kalau satu bagian saja tidak selesai, maka output tidak dapat dimanfaatkan. Artinya kinerja output tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka ini jadi masalah kalau PPK menerapkan 1/mil per hari dari bagian kontrak. Nah, ini umumnya seperti itu ya. Tapi meskipun tidak baku, tapi umumnya seperti itu. Karena ini berkait kembali lagi dengan mitigasi risiko.
Nah, kemudian untuk yang bagian kontrak umumnya ada di kontrak harga satuan atau bagian kontrak yang sifatnya harga satuan atau kontrak gabungan. Ini umumnya adalah terhadap bagian pekerjaan. Ini ditetapkan rancangan kontrak, dituangkan dalam SSKK, dilakukan tender, penyedia harusnya baca SSKK karena ini adalah risiko pada saat nanti melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau kontrak harga satuan kan terdiri dari bagian-bagian. Sehingga kalau kontrak harga satuan diterapkan denda keterlambatan terhadap keseluruhan atau total, ini tentu penyedia harus hati-hati sekali. Karena apa? Risikonya besar. Penyedia nanti bekerja bagiannya sudah bisa 100%, bisa digunakan. Tetapi ketika terlambat melaksanakan pekerjaan bagian minor saja misalkan, maka tetap dendanya adalah 1 per mil per hari dari nilai total kontrak. Ini pentingnya ditetapkan di awal ya, kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi denda keterlambatan itu sudah disetting nilainya, bagiannya di saat perancangan kontrak. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu. Bagaimana kalau misalkan terjadi kesalahan gitu ya, kehilapan gitu, bahwa di awal tidak ditetapkan. Dia suka itu begitu dilihat dia suka pada saat tender, ternyata itu pakai atau 1 per mil per hari dari total kontrak garing bagian kontrak. Nah, ini tentu menjadi dispute. Dispute kemudian menyebabkan sengketa. Nah, umumnya ketika terjadi sengketa, maka ini harus diselesaikan secara baik melalui negosiasi antara penyedia dan PPK. Tentu mempertimbangkan seluruh aspek ya, seluruh aspek, risiko dan segala macam. Maka denda ini harus disepakati pada saat sebelum atau ketika di awal diidentifikasi terjadinya akan terjadi keterlambatan. Bisa juga disepakati pada saat pre-cost meeting, pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Itu disepakati itu. Harus sepakat. Artinya harus sepakat itu artinya antara penyedia dan PPK harus mencari jalan keluar. Kalau terjadi jalan keluar, ini terjadinya deadlock. Kalau deadlock, maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan, penyedia tidak dapat diputus kontrak, PPK juga tidak dapat melanjutkan pekerjaan. Nah, kalau yang seperti ini, deadlock seperti ini, akhirnya diputuskan terjadilah penghentian pekerjaan. Nah, tentu ini tidak kita harapkan. Karena apa? PPK harus mencari penyedia baru lagi gitu kan. Nah, penyedia juga akhirnya rugi karena sudah mengeluarkan effort untuk menawar dan mempersiapkan seluruh proses. Nah, ini tentu tidak produktif ya buat kontrak, sehingga sepakati saja berdasarkan pegangannya berdasarkan ketentuan kontrak dan efektivitas pekerjaan. Jadi kapan itu dirapatkannya? Paling bagus adalah saat persiapan pelaksanaan pekerjaan, itu paling bagus di situ. Kemudian kalau juga terjadinya nih kan kadang terjadi pembahasannya adalah ketika terjadi keterlambatan itu baru kita sadar gitu. Nah, ini juga nggak bagus ya, karena artinya kontrak tidak dikendalikan dengan baik. Tapi kenyataan di lapangan itu terjadi. Apapun itu terjadi, tetap melakukan proses negosiasi sesuai dengan apa yang ada dalam clause kontrak. Apabila terjadi SSD sudah dijelaskan, apabila terjadi sengketa maka diselesaikan melalui negosiasi dulu, komunikasi dulu, jangan langsung ke adjudikasi, ke layanan sengketa dan seterusnya. Diselesaikan oleh para pihak selama putusannya tidak menyebabkan kerugian keuangan negara, maka pasti akan bisa dicari solusi terbaik. Karena yang paling penting adalah pekerjaan bisa selesai, kemudian negara juga tidak rugi dari sisi keuangan negara, penyedia pun juga tidak rugi dari sisi status hukum dan lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu penyelesaian apabila terjadi masalah di dalam pelaksanaan pekerjaan ketika terjadinya peristiwa keterlambatan dan pemberian masa keterlambatan yang menyebabkan denda keterlambatan. Saya Samsul Ramli, salam sehat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.